Halo, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian semua sehat-sehat saja ya, amin. Buat yang lagi sakit, jangan lupa berobat dan minum obatnya dengan teratur. Semoga cepat sembuh ya, amin. Gimana cuacanya hari ini di tempat kalian? Kalau di tempat saya hari ini ya syukurlah cerah. Kemarin berapa hari hujan, terus pagi, siang, sore, malam hujan. Aduh, hujan sih nggak masalah. Yang repot itu banjir, bilang. Pusing itu kalau banjir itu. Jalanan licin, lumpur banyak. Aduh, hai. Pusing deh. Hari ini mau cerita tentang apa ya? Hari ini mau cerita tentang sekolah zaman now. Ya, sekolah zaman sekarang sih ya beda banget dengan sekolah zaman dulu ya. Kalau zaman dulu tuh gimana ya, pengeluarannya kayaknya nggak terlalu banyak deh ya kan. Yang dulu tuh yang penting kita sekolah, punya seragam, punya buku, alat tulis, udah deh sekolah sudah ya kan. Kalau sekarang kayaknya kurang, kayaknya harus punya duit juga. Kalau ada yang nyautin, enggak kok kan sekolah negeri gratis. Benar, sekolah negeri gratis, masuknya nggak bayar. Tapi setelah sekolah banyak aja pengeluaran tetek bengek nggak jelas. Contoh, nanti ada iuran komite, terus nanti ada iuran ini itu, terus nanti ada kegiatan ini itu, atau apalah gitu, nggak tahu tugas-tugas sekolah yang pastinya akan menggunakan uang. Ya kan ibu-ibu? Itu kayaknya ada beberapa emak-emak yang ngangguk-ngangguk. Iya benar. Makanya kalau nggak punya uang sekarang ini, aduh repot. Biarpun negeri, kurang lebih aja tuh pengeluarannya tuh sama sekolah di swasta tuh. Kalau di swasta kan lebih kelihatan. Bayar SPP, uang masuk dan apa. Di negeri itu kurang kelihatan tapi nyata pasti ada. Apalagi kalau kita masuk sekolah negeri favorit. Aduh sudah. Karena yang nyata yang sekolah di sana pun ortu-ortunya tuh ortu-ortu yang ya yang lumayan lah penghidupannya gitu kan. Jadi ya nyata sudah pengeluaran akan lebih banyak sudah itu. Aduh pusing. Jadi kemarin nih saya ketemu dengan teman saya, Tante Dea namanya. Belum dia tuh langsung nyerocos saja ketemu saya. Katanya gini, hidup buat pusing, tapi sekolah lebih pusing lagi. Sekolah memang gratis, tapi sekolah tidak mungkin tanpa duit. Sekolah tidak ada yang gratis katanya tuh sambil geleng-geleng kepala gitu. Saya sih dengarnya cuma sambil senyum-senyum. Ya memang hari gini loh gak ada yang gratis. Ibaratnya kita ke toilet aja, buang air aja mesti bayar 2.000, apalagi sekolah ya kan. Makanya tuh kadang-kadang aduh kasihan tuh loh ya buat orang-orang yang penghasilannya gak pasti gitu loh ya kan. Mesti keluarin ibaratnya untuk makan aja udah susah, apalagi untuk iuran ini itu di sekolah ya kan. Ya memang sih kadang iuran komite tuh nggak banyak, ada yang cuma 10.000, 15, 20 lah paling maksimal ya kan. Cuma ya itu buat yang penghasilannya nggak jelas itu lumayan itu loh ya kan. 10.000, 15, 20 itu kalau anak satu masih nggak terasa. Kalau anaknya ada 2, 3 yang sekolah, otomatis itu iurannya jadi 50.000 kan sebulan. Itu baru iuran komite loh ya kan. Kalau kita nunggak, jadi 100.000. Belum lagi iuran lain ya kan. Apalagi sekarang tiap kelas itu, sekarang nggak tahu deh. Tiap kelas itu kadang lengkap. Ada sediain air galon. Ya memang sih air galon tuh buat anak-anak juga boleh minum, ambil kalau airnya kehabisan. Cuma ya itu kan, kalau air galonnya habis, siapa yang mau beli? Masa gurunya, masa sekolah? Kayaknya nggak mungkin kan. Otomatis kan anak-anak harus sumbangan beli air galon. Kan lumayan itu kan. 1 galon aja kita hitung
20.000. Kalau anaknya sekelas 30 murid ya sumbangnya paling 1.000 ya kan. Tapi kalau misalnya kan belum tentu semua anak nyumbang, ya otomatis ada yang 1.000, ada yang 2.000 ya kan. Tuh. Dan air galon itu ya namanya yang minum lebih dari 10 misalnya, otomatis kan itu air galon kita hitung aja 1 galon paling bertahan paling lama aja itu 3 hari itu di kelas ya kan. Tapi kayaknya nggak mungkin 3 hari, paling 2 hari itu sudah habis itu. Nah itu sudah sumbangan air galon. Terus kalau ada soal-soal entah itu apa tugas-tugas kan fotokopi. Kan sekolah atau guru juga nggak mungkin kasih fotokopi gratis kan. Ya otomatis setiap anak harus sumbangan juga 1.000 untuk fotokopi ya kan. Ya pokoknya gitu-gitu deh. Jadi kadang tuh kasihan juga ya sama anaknya. Kalau dikasih jajan, kita bawain jajan, ini buat yang SD loh ya, 5.000. Kadang-kadang uang jajannya udah kepotong untuk iuran air galon, fotokopi, sisa berapa itu? Itu yang bawa uang jajan loh ya. Yang nggak bawa uang jajan, kasihan banget dia jadi nggak bisa nyumbang kan. Sekali, 2 kali dia nggak nyumbang, masih dimaklumin ya kan. Nanti kalau sudah 3-4 kali atau sering-sering nggak nyumbang, pasti jadi bahan olok-olokan temennya, gurunya ya kan. Kok nggak nyumbang maunya minum gratis, kok nggak nyumbang maunya kertas gratis ya kan. Nah itu padahal bukannya karena nggak mau nyumbang ya kan, tapi karena ya itu sudah orang tuanya nggak kasih uang jajan ya kan. Ibaratnya sekarang bayangin, anak sekarang tuh kadang kita kasih dia uang jajan 5.000, itu belum tentu dia belikan makanan. Dia belikan snack-snack yang gak jelas aja, padahal sekolah sampai siang. Lebih baik kan orang tua tuh kadang kasih dia bekal aja. Kalau bekal kan jelas bawa nasi, bawa lauk pauk ya kan, makan kenyang. Jadi sekolah sampai jam 12, jam 1 gak masalah. Tapi kalau dikasih uang 5.000, 5.000 loh cuma bisa beli apa di sekolah, anggap aja cuma bisa beli nasi goreng. Nasi goreng ya kalau anaknya beli, kalau enggak, nah itu sudah. Kadang mereka beliin apa snack-snack, lihat teman-temannya beli snack ini snack itu kan, anak-anak kita pasti pengen juga ya kan. Nah itu sudah, makanya tuh kadang ya iyalah gimana ya, itu aja uang jajannya. Tante Dea tuh cerita teman-teman anaknya itu uang jajannya itu banyak, dia bilang ada yang dikasih 5.000 sama orang tuanya, ada yang 10.000, ada yang 15.000 itu. Bahkan yang anaknya tante dia yang paling gede, yang SD kelas 6, itu katanya ada temennya tuh yang bawa uang jajan 50.000. Ya memang benar sih, 50.000 tuh kadang bukan untuk mereka sehari, tapi orang tuanya langsung kasih untuk beberapa hari. Tapi kan buat anak-anak yang gak ngerti kan, dia cuma tahu oh temennya bawa uang jajan 50.000. Dia kok 5.000 aja gak dikasih, padahal itu untuk beberapa hari ya kan. Nah itulah. Tapi ya itu sih, kadang anak-anak dikasih uang jajan 50.000, ya udah dia beli ini itu habis 20.000 ya kan. Nah itu misalnya mereka beli nasi goreng, terus mereka beli susu lagi. Susu berapa? Ultra satu kotak antara 4.000 5.000 juga ya kan, atau teh kotak. Nah itu sudah langsung habis gitu ya kan. Makanya sekarang itu aduh, kayaknya sekolah itu mahal gini gononya deh. Entah itu iurannya, entah uang jajannya, daripada sekolahnya tok. Ya kan? Kalau zaman dulu kita cuma sediain buku tulis sama pensil, udah selesai ya kan? Nggak perlu yang lain-lainnya, sudah aman sudah. Terus sekolah zaman dulu juga nggak sampai siang-siang banget ya kan? Paling juga kita sekolah pagi jam 10, jam 11 sudah pulang. Kalau sekarang jam berapa? Jam 12 paling cepat, atau jam 1. Nah terus yang buat bimbel, yang ikut bimbel kan, buat yang kelas-kelas tinggi kan, seperti kelas 6 gitu kan, kelas 5, kelas 6 gitu kan, sampai jam berapa? Jam 3, jam 4, kasihan kan, itu kan langsung lanjut aja tuh. Bayangin itu kalau nggak disangguin bekal, disangguin uang, kasihan anaknya itu kan, nggak gimana ya, ya itulah. Makanya kalau lihat anak-anak sekarang kalau sekolah itu ya, perjuangannya luar biasa. Udah pelajaran sulit, sekolahnya juga sulit, beda dengan zaman-zaman kita dulu ya kan. Makanya tuh
Wajar kalau anak-anak sekarang banyak yang stres ya kan. Udah soal-soal ulangan juga susah ya kan. Ini kalau buat emak-emak, bapak-bapak gitu kan, yang pernah atau kakak-kakak gitu yang pernah memperhatikan tugas sekolah anak-anaknya atau adik-adiknya, aduh, betul-betul gimana ya, betul-betul luar biasa deh. Kadang, aduh, mumet juga liatnya. Nyari jawaban di Google aja kadang belum tentu dapat loh. Maksudnya itu nggak dapat itu bukannya nggak dapat jawabannya. Kadang contoh kita dapat soal anak SD kelas 2, kelas 3. Di buku paket nggak ada jawabannya. Terus kita harus cari jawabannya di Google. Nah di Google keluar jawabannya yang terlalu jelimet. Gini gono, yang untuk ukuran anak kelas 2, kelas 3 dia nggak ngerti artinya itu jawaban. Ya kan? Karena jawabannya itu untuk anak SMP atau SMA. Nah itu sudah kita sebagai orang tuanya bingung itu mau menyederhanakan jawabannya bagaimana. Padahal artinya begitu ya kan. Itu sudah yang kadang-kadang bikin otak jadi pusing. Karena otomatis kalau kita tulisin itu yang ada di Google suruh dia tulis, dia pasti akan tanya ini maksudnya apa mah? Ini maksudnya apa mah? Nah ini sudah kita mau menerangkan bingung karena kan mereka nggak ngerti ya kan. Nah itulah kadang-kadang aduh ini sekolah zaman SD sekarang udah seperti anak SMP, sudah seperti anak SMA. Apalagi pelajaran bindo itu aduh. Tante dia itu cerita anaknya dia yang kelas 6 itu pelajaran bindonya luar biasa banget. Bikin cerita ini, bikin karangan itu, bikin puisi, bikin narasi, bikin kata baku, kata tidak baku, aduh. Peribahasa, pantun dan segalanya itu tiap hari katanya tuh bindonya itu bikin pusing. Padahal ini padahal loh ya. Nggak tahu ya kalau buat yang lain ya. Pelajaran yang dulu saya suka zaman saya sekolah tuh cuma bindo. Yang ibaratnya tuh paling gampang itu bindo. Dibanding yang lain-lain kayak PJOK susah. Karena ada prakteknya, terus ada apa ya gerak-gerakan apa gitu ya kan, terus apalagi PPKN juga susah tentang Pancasila, terus apalagi pelajaran-pelajaran lain matematika juga susah ada rumus-rumus, yang gampang cuma bindo aja kan, paling aduh cuma bahasa Indonesia gitu, tapi sekarang ya Allah bindonya tuh susah banget. Kadang-kadang tuh mikir, ini bindo ya. Saya pernah lihat juga sih tugasnya anak saya tuh yang SD. Ini bindo sebenarnya buat anak SD atau anak SMP atau SMA. Karena kalau lihat model-model pelajarannya itu kayaknya harusnya anak SD belum dapat. Ini harusnya SMP, SMA. Makanya saya mikir kalau ngelihat tugas-tugas anak saya sekolah, ini kayaknya kalau SD-nya sekarang tugasnya begini, gimana SMP-nya, gimana SMA-nya ya kan? Gak membayangkan saya sudah itu, gak bisa ngejar sudah itu ya Allah. Padahal ini kalau dipikir-pikir ya, kalau kita sudah kerja nanti, kita nggak perlu banget itu betul sih kita perlu menggunakan bahasa Indonesia. Tapi kan kita nggak perlu bikin narasi, nggak perlu bikin peta pikiran, nggak perlu bikin puisi, pantun gitu ya kan? Ya paling kita gunakanlah bahasa Indonesia yang baik dan benar itu aja kan intinya. Aduh, makanya itu ya. Sekolah zaman sekarang tuh ya kasihan anak-anaknya ya kan. Banyak yang stres itu loh. Makanya bapak, ibu, mbak-mbak ya kan, kakak-kakak. Kalau punya anak-anak, adik ya kan, yang masih SD diperhatiin, dikasih tahu ya kan. Jangan cuma diomelin ya kan kalau misalnya nilainya jeblok atau gimana. Itu bukannya karena baru SD aja nilainya kayak gini jelek ya kan, apa nggak bisa, karena pelajarannya sangat susah, terutama itu metik. Kalau zaman dulu kan kita cuma 1+1, sekarang itu enggak, kelas 1 aja 1+1 tuh udah lewat, kelas 2 sudah perkalian harus hafal sudah 1 sampai 10, kelas 3 sudah pembagian juga harus bisa, kelas 4 sudah angka-angka sampai hitungan sampai miliaran sudah katanya. Aduh, padahal boro-boro anak kecil. Kita aja nih, saya sendiri aja belum pernah ngeliat uang miliaran tuh gimana mau hitungan sampai miliaran ya kan, nolnya berapa aja. Aduh, nggak tahu, taunya cuma juta aja. Juta nolnya 6.
miliaran belum tahu ya kan. Aduh, makanya tuh kasihan anak-anak sekarang harus hitung miliaran. Gimana? Bawa sempoa. Bisa memang ngitung pakai sempoa gitu. Aduh, bikin jelimet ya kan. Apalagi kalau sudah tugas metik itu, tugasnya itu kadang ada cerita. Contoh, ini Pak Adi punya kebun luasnya sekian meter. Terus setiap kebun Pak Adi mau tanamin jeruk, apel, dan semangka. Berapa kira-kira yang bisa ditanam Pak Adi? Udah itu bikin pusing udah kan. Otomatis luas kebunnya sekian dikali. Terus sekian ini bisa tanam berapa pohon apa. Aduh, nah pokoknya udah kalau gitu-gitu udah terus terang. Saya angkat tangan, angkat kaki, sudah nggak tahu, sudah tutup mata, sudah pusing, sudah. Ayo di sini siapa yang pusing sudah kalau ngadapin tugas anak-anaknya? Wah, banyak itu yang angkat tangan ya kan. Karena memang benar-benar pusing deh ngadepin yang kayak gitu-gitu ya kan. Tapi ya itu sudahlah. Sekolah zaman sekarang mau bilang apa? Apalagi sekarang dari SD aja sudah ada bahasa Inggris juga ya kan. Kalau buat sekolah-sekolah swasta atau kadang negeri yang bagus itu ya kan, yang favorit sudah ada bahasa Inggrisnya. Padahal zaman saya dulu bahasa Inggris baru ada itu SMP. Memang bagus di SD ada bahasa Inggris. Tapi ya itu, kasihan kan anak-anak jadinya. Tugasnya tambah banyak lagi, itu bebannya tambah banyak lagi. Udah pelajaran ini sekian, belum tambah bahasa Inggris lagi. Aduh, itu ya kalau kalian perhatiin ya. Coba sekali-sekali ikut bawain itu tas sekolah anak-anak kalian. Beratnya itu amit-amit luar biasa ya Allah. Hai. Itu punggung nggak tahu kuat aja, nggak membopong itu tas. Itu saya pernah coba tuh anak saya yang SD kelas 3 itu, ya Allah. Hai. Berat banget. Sampai saya bilang nggak bisa Kak ditinggal itu, nggak bisa Ma. Bilang ini ada buku paket, buku tugas, buku catatan, ya ampun. Belum lagi yang lain-lainnya lagi ya kan. Nah, belum buku-buku yang lain. Aduh, enggak tahu. Hitung aja. Kalau setiap pelajaran mereka mesti bawa 2 buku tulis. Kalau dalam sehari pelajarannya ada 3, otomatis mesti bawa 6 buku kan, 6 buku tulis. Itu belum masing-masing buku paketnya ya kan, jadi 8. Dan buku paket tahu sendiri. Mana ada yang tipis-tipis ya kan. Nyata sudah semuanya tebal-tebal. Nah, itu baru buku paket. Belum lagi apa? LKS kalau harus dibawa ya kan. Nah, udah. Nyata sehari pembawaan buku mereka itu berapa? Paling sedikit 7. Paling banyak nggak tahu lagi bisa 7, 10. Aduh. Itu apalagi kalau buat anak yang bimbel ya. Itu tante Dea cerita itu anaknya yang bimbel. Dia selain udah bawa isi tas yang beratnya amit-amit. Belum lagi tentengannya itu. Tas bimbelnya itu kan pelajaran beda kan. Pelajaran sekolah dengan pelajaran bimbel kan beda, nggak sama. Jadi bawaannya ya setas lagi yang berat. Belum lagi kalau dikasih bekal katanya anaknya bawa lagi. Aduh, pokoknya tuh penuh kayak orang pindahan sudah itu. Kayak orang mau piknik aja tuh tasnya tuh. Amit-amit itu tiap hari itu lo bayangin tuh ya kan. Gimana nggak stresnya itu kan. Makanya itu. Makanya ya inilah. Makanya buat teman-teman yang misalnya anaknya masih sekolah, terutama SD ya kan diperhatikan benar-benar ya kan. Yang buat tas-tas sekolahnya itu kan dilihat. Kalau misalnya berat suruh anaknya tuh jangan terlalu sering mikul-mikul itu tas, maksudnya ya ditenteng atau gimana gitu sekali-sekali. Karena kasihan loh ya tulang punggung itu, bayangin. Sekolah SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun. Aduh. Mesti memikul itu tas lebih dari 10 tahun seberat-berat itu gimana jadinya itu punggung ya kan. Makanya kenapa ada kelainan tulang ya kan. Ya itu sudah karena terlalu sering memikul beban berat gitu ya kan. Kasiannya kan belum yang lain capek loh itu anak-anak kita itu. Setiap hari itu apalagi kalau buat yang diantar jemput enak. Cuma mikul dari kelas ke gerbang sekolah. Habis itu udah. Tapi yang buat rumahnya jauh yang mesti jalan kaki lumayan juga ya kan. Biar cuma 10 menit ya kan. Tiap hari pikul-pikul nah susah ya kan. Nah itulah. Ini buat
emak-emak, mbak-mbak, mas-mas, bapak-bapak yang anaknya masih sekolah, yang juga pusing mikirin biaya sekolah, sabar ya kan. Ya semoga semua sekolahnya lancar, terus anak-anaknya bisa jadi sukses semua, amin. Maaf ya tadi ada gangguan alarm. Oke, saya rasa ceritanya cukup sekian dulu. Semoga bisa menghibur kalian dan maaf kalau masih banyak kekurangannya ya. Buat yang belum subscribe, jangan lupa please, please, please subscribe, like, dan share ya. Buat yang sudah subscribe, like, dan share, saya ucapkan terima kasih banyak. Dan buat kalian semua, semoga Tuhan memberkati kalian dan melancarkan rezeki kalian. Amin. Bye-bye.